salur. Mereka menyifatkan Muhammad adalah orang yang hina, dan Abdullah dan dirinya itu adalah orang yang mulia. Mereka berharap nanti apabila sudah sampai di Madinah dalam satu peperangan, maka orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah akan mengusir Nabi Muhammad dan orang-orang Islam. Tetapi Allah memutuskan walillahil izzatu, kemuliaan tetap ada pada Allah, pada Rasulnya, dan pada orang-orang yang mukmin. Malahnya orang-orang munafik tidak mengetahui hakikatnya. Yang berlaku adalah terbalik. Pada saatnya nanti Nabi Muhammad berjaya menghalau orang-orang Yahudi disebabkan mereka ingkar terhadap perjanjian yang telah disepakati, yaitu sama-sama mempertahankan negara Madinah dari serangan orang-orang luar Madinah. Jadi konsep negara berbilang kaum itu sudah ada, sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sejak di Madinah. Hanya perbedaannya di sana adalah bahwa apapun hukum yang berlaku di dalam sesuatu negara itu, maka hukum Allah itu adalah sebagai panduan dan rujukan. Itu aja bisa. Dan apabila ada sesuatu persengketaan, maka Rasulullah SAW sebagai hakim agungnya. Itu berbeda. Tapi konsep negara berbilang kaum, berbilang agama itu sudah wujud sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita nanti pergi pada tamadun Islam pula. Oleh yang demikian, maka orang-orang beriman dengan nilai iman yang sebenar hendaklah menjauhkan dirinya dari tamak, dan hendaklah ia berpakaian dengan pakaian warak. Sama ada warak pada zahir dan juga warak pada batin. Warak pada zahir ini daripada tinjauan hukum syariat, hukum fikih, halal haram dan seterusnya. Warak dari tinjauan batin ini maksudnya warak dari segi tasawuf, yakni hanya bergantung, hanya berharap, hanya berpegang pada kepastian dan ketentuan Allah, dan menjauhkan dari harapan, bantuan, apakah lagi ya pertolongan dari makhluk. Wara pada zahir adalah mengamalkan dalam keyakinan dan perasaan penghayatan seluruh batinnya bahwa tidak ada yang bergerak dalam alam ini melainkan karena Allah, karena perintahnya dan karena qadar dan qadarnya. Wara pada batin pula adalah tidak ada dalam hatinya melainkan Allah. Makanya dia tidak bergantung, dia tidak ambil peduli, dia tidak pandang apapun makhluk. Yang dia pandang, yang ada dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma fil qalbi illallah. Apa itu? Zikir itu. Hasbi Rabbi. Yang terakhir, ma fi qalbi ghairullah. Kita sebut ma fi qalbi illallah, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada yang ada di dalam hatiku melainkan hanya Allah. Artinya dia maukan hatinya itu tidak dipenuhi dan tidak dipengaruhi oleh apapun melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang boleh seperti itu? Ya ini kekasihnya saja. Kita usaha. Kita usaha.
apabila seseorang telah berpakaian dengan pakaian wara, barulah keyakinannya betul dan berpegangan sempurna kepada Allah serta tentramlah hatinya. Apabila dihadapkan kepada Allah, ketika itu kayalah hatinya, tidak fakir dan tidak miskin kepada rahmat Allah dan kasih sayangnya, meskipun ia fakir dalam harta benda dunia. Cukup pada dirinya, segala-galanya cukup karena dia berdamping dengan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita seperti itu? Boleh, asalkan latihan. Itu sekali lagi saya katakan bahwa tasawuf itu perlu dihayati dan perlu dirasakan dengan hati. Dikaji tidak cukup. Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Laisal ghina an kasratil ardi, innamal ghina 'anil nafs." Laisal ghina an kasratil ardi, innamal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu karena banyak harta benda, melainkan hanya semata-mata kekayaan itu ialah kekayaan jiwanya. Artinya jiwanya kaya, cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Sayyidina Umar, bahwasanya tamak berarti kefakiran dan bahwasanya putus asa dari makhluk adalah kekayaan. Barang siapa yang putus asa dari isi tangan manusia, berarti ia kaya dari mereka. Inilah kaya. Pernah saya katakan, Anda punya banglo berapa? Beneran 13 ya? Anda punya banglo 13. Ada kawan kita punya banglo 13, rumah banglo 13. Kondomini ya, rumah kondomini 13. Ada kan yang kita? Kawan kita ada yang punya rumah kondomini 13. Tak ada hutang tau. Bina sendiri. Kurang kita orang lain. Siapa yang ada lah. Tapi dalam hatinya dia masih ingin yang ke-14. Itu namanya adalah miskin, fakir. Sebab dia masih perlu lagi. Orang yang namanya orang yang perlu, orang yang miskin adalah orang yang memerlukan sesuatu, betul? Ini dalam baca Masih Rahman cukuplah flat 3-4 bilik. Tapi dia dah tak tamak, dia dah tak ingin rumah yang lebih baik ataupun yang lain daripada itu, lebih kaya lah dia. Sebab apa? Memang dia tak mau, dia tak nak. Dia tak perlu lagi, artinya dia sudah cukup. Hah? Oh? Karena tak mampu, bukan karena tak mampu. Bukan karena tak mampu, karena pada dia itu sudah memang saya sudah cukup rumah 3 bilik dan memang tak melakukan itu. Karena itu hatinya dia tak tamak lagi dengan yang lain. Di sini ya, kalau kita pikir ya, sebenarnya orang yang kaya ini siapa? Kata Sayyidina Umar gitu. Barang siapa yang putus asa dari isi tangan manusia, putus asa ini maknanya orang tidak memerlukan daripada tangan manusia, berarti ia kaya dari mereka.